Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita masuk bulan Desember yang akan segera juga kita tinggalkan tahun 2021. Walaupun pandemi masih belum berlalu, ada banyak masalah yang mungkin belum terselesaikan, tetapi kita akan tetap optimis. Kita akan tinggalkan Desember menuju tahun 2022. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. See you. Shalom Jemaat Mahanaim, saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Dan saya sungguh percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, karena kita adalah dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah berada di akhir tahun 2021. Saya mengundang kembali untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir di dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi dan juga hadir dalam ibadah doa lawatan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Dan kami juga mengingatkan ada perayaan ibadah Natal di hari Minggu tanggal 26 Desember dimulai pukul 8 pagi. Saya mengundang kehadiran Bapak Ibu untuk hadir di gereja ini karena kami juga memberikan protokol secara baik dan mengikuti semua anjuran-anjuran pemerintah. Dan kami mengucapkan beribu banyak terima kasih untuk kontribusi dan sumbangsi Bapak Ibu kepada gereja. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberikan, boleh mentransfer ke rekening gereja atau boleh memberikan ke gereja ini secara langsung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Buat kalian yang merasa masih muda, kami mengundang kalian untuk mengikuti ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore. Dan juga ada ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kami tunggu kedatangannya. God bless you. Shalom adik-adik. Jangan lupa nih setiap hari Minggu jam 10 pagi kita ada gereja anak di Sidoarjo. Dan jangan lupa juga setiap hari Kamis kita ada sekolah doa jam 6 sore di GAP Mahanaim Sidoarjo. Jangan lupa pakai masker ya. Ditunggu. See you. God bless you. Teman-teman, ada acara Natal tanggal 26 Desember. Hari Minggu jam 11 di gereja. Yuk datang yuk. Salam kekasih Tuhan, Jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang sudah menabur dalam pekerjaan Tuhan, khususnya dalam pelayanan diakonia pendidikan. Tuhan yang akan memberkati. Dan bagi saudara yang rindu dan tergerak untuk menabur dalam pelayanan diakonia pada setiap bulan, khususnya diakonia pendidikan, saudara dapat menghubungi Ketua Diakonia Ibu Ineke, atau saudara juga dapat menghubungi Departemen Pastoral Bapak Pendeta Muda Henry Lee. Dan Tuhan Yesus yang akan memberkati dan melipat gandakan taburan saudara. Orang yang menabur pekerjaan Tuhan dengan kasih, maka Tuhan akan membalasnya berlipat ganda. Terima kasih buat taburan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh datang di tempat ini. Kita sungguh bersyukur, kita masih diberi kekuatan yang baik dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat sepanjang minggu ini untuk penyertaan-Mu bagi hidup kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau, yang selalu menyertai kehidupan kami, memberi kekuatan bagi setiap kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau,
Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bagi setiap kami yang rindu akan Engkau. Berkati jemaat-Mu juga Tuhan, biar setiap kami yang hadir boleh bertemu secara pribadi dengan Engkau, mengalami pemulihan, mengalami terobosan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah-Mu ini dari awal sampai pada akhirnya. Engkau yang bekerja bagi setiap kami, Engkau yang memimpin setiap kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari nyanyikan pujian ini dari Allah. Ku hidup karena percaya Kau Allah yang berjanji, setia, pengharapanku
sumber kekuatan bagi hidup kami. Engkau sumber pemulihan bagi hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Yesus. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh datang kepadamu, ada keajaiban besar terjadi dalam kehidupan kami. Ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Ada pemulihan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami ada hanya karena anugerah-Mu. Kami ada sampai hari ini hanya karena cinta-Mu yang besar bagi hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari saudara perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan. Kiralah masih sigara batakan. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Amin.
ini kami datang untuk menyembah Engkau. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Dan kami, setiap kami yang dipilih hari ini mau bersuka cita bagi Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saudara yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita saudara? Mari katakan kanan kiri, Engkau dipilih, kita dipilih Tuhan. Haleluya. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita mempersiapkan persembahan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu.
Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan nama-Mu. Hari ini kami mau memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Engkau memberkati persembahan yang kami berikan Tuhan. Kami mau belajar memberi dengan kesungguhan hati kami. Engkau memberkati persembahan kami supaya berguna bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Yang Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa
Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami rindu, kami boleh membawa segala ucapan syukur kami. Pujian yang terbaik hanya kami berikan hanya buat Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Bahkan kalau kami masih ada sampai hari ini, kami masih ada menjelang kami mengakhiri tahun ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Itu membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh dahsyat. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh duduk diam dan kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu, supaya kami semakin hari kami boleh semakin mengerti bahwa Tuhan menciptakan kami supaya seumur hidup kami hanya menyembah hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mempersilahkan Roh Kudus Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, dan berkati urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita katakan amin. Ya, terima kasih buat tim PAW. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saudara, saya ingin memberikan sebuah judul tema khotbah saya di pagi hari ini. Hidupku adalah penyembahan. Bapak Ibu, kita sudah melihat ya bahwa di awal bulan Ibu Gembala dan juga dilanjutkan oleh Pak Aryadi dan saya hari ini juga ingin membahas saudara, dan saya ingin mengupas saudara bahwa ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, kita garis bawahi, saya di situ saya kasih warna merah, menyembah dia. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika saya menyelidiki lebih dalam di dalam Alkitab, ternyata Tuhan memiliki tujuan yang luar biasa. Di slide selanjutnya, saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, saudara, Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang sangat jelas, supaya semua manusia menyembah Dia di dalam keintiman dengannya. Saudara, kalau saudara lihat, ketika malaikat jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak menyelamatkannya, bahkan Tuhan membuangnya. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak tinggal diam saudara. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 20 sampai dengan 22, Tuhan mengambil inisiatif saudara. Dia membuat pakaian dari kulit binatang saudara. Itu berbicara bahwa Tuhan tidak mengendaki manusia binasa, tetapi Tuhan ingin mau supaya semua manusia kembali kepada rencana Tuhan yang dahsyat. Karena Tuhan sudah menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas, supaya manusia menyembah Dia di dalam keintiman. Saudara, hari ini saya mau berkata, mungkin saudara berkata, aduh aku lahir dari keluarga miskin. Saudara, saya tidak membahas latar belakang saudara lahir dari keluarga apa. Tetapi pagi hari ini saudara, ketika engkau mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mau berkata kepada saudara, hidupmu sungguh sangat berharga. Dan kau bukan kebetulan lahir di dunia ini, tetapi ada rencana tujuan Tuhan yang dahsyat, supaya saudara dan saya, kita akan menyembah Dia di dalam seluruh keintiman. Bahkan saudara, ketika nanti saudara tinggal di surga, saudara akan menyembah Dia siang dan malam. Saudara, ayo saya mau ngajak para jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara, bahkan ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, di situ pun jelas sekali Tuhan marah kepada Firaun dan seluruh pasukan Mesir yang berusaha menghalangi mereka untuk keluar dari bangsa Mesir, keluar dari perbudakan dosa.
Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan memakai Musa. Bahkan Tuhan sendiri yang berperang bagi bangsa Israel. Tujuannya apa saudara? Jelas, tujuannya adalah supaya bangsa Israel dapat menyembah Tuhan dengan membawa segala korban yang sulung dari binatang. Saudara, ini membuktikan bahwa hidup saudara dan saya adalah penyembahan hanya kepada Tuhan. Saudara, kita kembali lihat kata menyembah, slide selanjutnya. Di dalam bahasa Yunani adalah proskuneo, artinya worship, menyembah, memuja dan berlutut, membukukan diri atau jatuh menyembah di hadapan orang lain. Saudara, di dalam Alkitab saya tidak menemukan bahwa orang yang menyembah Tuhan dengan kepala yang tegak, tidak saudara. Tetapi saya melihat Alkitab mencatat setiap manusia yang datang menyembah Tuhan pasti dia akan membukukan diri, bahkan dia akan jatuh tersungkur. Saudara, mungkin hari ini, mungkin ada di antara saudara yang datang hari ini, saudara pun pasti tidak konsen ya. Itu seringkali mengganggu. Ketika saudara datang ke gereja, saudara pasti terlintas dalam pikiranmu, semalam aku mimpi apa ya? Atau saudara berpikir besok aku mau ngapain ya? Saudara, biarkanlah ketika engkau datang ke gereja. Mungkin ketika engkau datang ke gereja, kita menyembah Tuhan hanya 1-2 jam. Tetapi saya mau berbicara kepada saudara, bahwa arti penyembahan adalah saudara menyembah Dia seumur hidupmu. Biar engkau punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, slide selanjutnya, menyembah dan persembahan. Menyembah itu selalu identik dengan membawa persembahan. Saudara, kita lihat Alkitab mencatat bahwa ketika orang Majus masuk ke dalam rumah, di mana rumah itu dia bisa melihat bayi Yesus dan ibunya. Saudara, Alkitab mencatat orang Majus itu lalu sujud menyembah Dia. Dan saudara, apa yang dilakukan oleh orang Majus? Dia tidak datang dengan tangan yang kosong, tetapi dia membawa harta bendanya. Saudara, dia mempersembahkan kepada bayi Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, nanti saya akan mengupas lebih dalam apa artinya emas, kemenyan, dan mur. Saudara, saya mau berkata, ketika saudara menyembah, saudara sedang membawa persembahan. Apa yang saudara bawa? Hidupmu. Bahkan kalau ada orang yang berpikir bahwa saya tidak perlu membawa persembahan kepada Tuhan, yang penting hati saya, tidak saudara. Saudara datang ke sini tidak dengan tangan yang kosong, tetapi saudara bawalah seluruh hidupmu. Bahkan mungkin saudara bisa mengeluarkan harta benda yang terbaik. Saudara, nanti kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab, mereka adalah seorang penyembah sejati. Mereka mempersembahkan seluruh harta miliknya. Salah satunya adalah Daud. Daud menyembah Tuhan, bukan hanya sekedar dia menari saudara, tetapi Alkitab mencatat dia mempersembahkan harta milik yang sangat berarti. Dia persembahkan kepada Tuhan sebagai bukti bahwa dia sungguh mencintai Tuhan. Saudara, kembali lagi saya mau berkata, ketika ada seorang tokoh di Alkitab yang bernama Kain, dia mempersembahkan persembahan. Tetapi persembahan Kain tidak diindahkan. Karena apa saudara? Karena persembahan Kain itu tidak berkenan di hatinya Tuhan. Saudara, ayo saya mau mengajak kepada jemaat hari ini. Apa yang saudara persembahkan? Jangan sampai ketika saudara membawa persembahan, persembahanmu tidak diindahkan oleh Tuhan. Tetapi pagi hari ini, saudara, kita belajar supaya ketika datang kepada Tuhan, saudara membawa persembahan yang terbaik. Slide selanjutnya. Saudara, Tuhan memberikan perintah supaya umat Israel datang kepada Tuhan dengan menyembah Tuhan dan membawa persembahan yang terbaik. Tujuannya adalah saudara, supaya Tuhan berkenan. Jadi saudara, ketika saudara hari ini, bahkan di tahun ini, saya rindu jemaat boleh mengerti dengan membuat suatu paradigma yang baru, bahwa hidup saya adalah penyembahan.
Saudara, saya mau berkata ketika Tuhan berkenan dengan persembahan daripada setiap orang Israel, saudara saya mau berkata, Tuhan akan memberkati orang tersebut. Bahkan ada sebuah janji Tuhan di dalam Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan Tuhan akan menjauhkan penyakit. Saudara, itu adalah janji kepada setiap orang yang datang beribadah, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan bagiannya. Hari ini saudara, saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah ketika engkau datang kepada Tuhan, bawa persembahan yang terbaik, supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Ketika engkau berkenan, Tuhan akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Saudara, jangan saudara datang ke gereja, datang kepada Tuhan, saudara hanya menginginkan berkat. Saudara, jangan berpikir demikian. Tetapi biarlah ketika engkau datang, engkau memberikan yang terbaik. Apa yang engkau miliki, berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Saudara, selanjutnya, tradisi Kristen menafsirkan, saudara ya, ketika persembahan yang dibawa oleh orang Majus itu adalah emas, kemenyan, dan mur. Saudara, dan itu akhirnya menjadi sebuah simbol. Ketika saya melihat di dalam Alkitab ensiklopedia, dan saya melihat di Alkitab yang lebih dalam lagi, saya melihat di dalam bahasa aslinya, saudara, di sana dikatakan bahwa bicara emas itu adalah bicara tentang Yesus adalah pribadi yang sangat mahal. Ketika orang Majus membawa emas, kemenyan, dan mur, emas itu berbicara menggambarkan bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat mahal. Dia sangat berharga, saudara. Dan yang kedua, bicara tentang kemenyan, itu bicara tentang Yesus adalah seorang imam yang pada akhirnya dia menjadi korban. Karena Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Tujuannya apa lagi, saudara? Supaya ketika manusia diselamatkan, manusia dapat menyembah Allah yang hidup. Dan yang ketiga, saudara, bicara tentang mur, itu adalah bicara tentang penderitaan dan kematian Yesus. Jadi saudara, ketika Yesus lahir ke dunia ini, Yesus datang dengan 3 tujuan yang jelas. Ketika saya melihat hal ini, saudara, saya terkagum-kagum betapa luar biasanya bahwa Yesus lahir ke dunia ini. Dia sudah membawa 3 tujuan yang jelas. Bahwa dia adalah pribadi yang sangat mahal, yang Tuhan persembahkan kepada umat manusia. Dan Yesus dikorbankan, dan pada akhirnya Yesus menderita dan mati supaya manusia diselamatkan, dan manusia akhirnya dapat menyembah Allah yang hidup siang dan malam. Saudara, bicara emas, slide selanjutnya. Saudara bisa lihat ini di dalam bahasa Ibrani dan Yunani, saya tidak membahas, tetapi itu menggambarkan bahwa dia adalah raja. Dia layak untuk disembah. Logam yang sangat berharga melambangkan pribadi Yesus Kristus sebagai hadiah yang sangat mahal dari Allah untuk manusia. Saudara, ini adalah gambaran bahwa ketika orang Majus mempersembahkan emas, itu menggambarkan bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat mahal. Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal karena Allah sangat mengasihi manusia. Saudara, hari ini saya mau mengajak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi saudara, biarlah engkau sadar bahwa hidupmu itu sangat berharga. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Bicara tentang kemenyan, kemenyan berbicara tentang lambang imamat Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk mempersembahkan seluruh hidupnya bagi kemuliaan Bapa di surga dan bagi keselamatan umat manusia. Saudara, Tuhan mau hari ini saudara mengerti. Bahkan saya mau berkata, ketika saudara mengerti, biarlah saudara bersedia melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu. Slide selanjutnya berbicara tentang mur.
Mur ini berbicara tentang melambangkan penderitaan dan kematian Yesus, di mana tubuhnya diurapi mur yang wangi saat pemakamannya. Saudara, ketika saya mencari di keempat kitab Injil, saya mendapatkan di dalam Yohanes 19. Di sana Yesus ketika dia hendak dikubur, maka murid-muridnya memberikan mur di sekujur tubuh Tuhan Yesus. Mur itu adalah sebuah getah yang rasanya pahit dari pohon mur, tetapi baunya sangat wangi, saudara. Saudara, pagi hari ini kalau kita berbicara tentang emas, slide selanjutnya. Emas itu adalah berbicara apakah saudara bersedia memberikan apa yang engkau miliki, bahkan yang berharga. Bicara emas itu adalah bicara saudara memberikan apa yang engkau sangat sayangi. Bahkan mungkin engkau menyayangi anakmu, bahkan engkau menyayangi harta bendamu lebih dari apapun. Tetapi pagi hari ini bicara tentang emas adalah apakah saudara bersedia memberikan apa yang dimiliki, bahkan yang paling berharga di dalam hidupmu. Kemenyan itu berbicara tentang apakah saudara bersedia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, kalau Tuhan menghendaki saudara, Tuhan mengutus saudara pergi ke suatu daerah, bahkan saudara dipanggil untuk seorang penginjil, apakah saudara bersedia? Saudara, seringkali orang Kristen itu hidupnya maunya nyaman, saudara, betul ya? Bahkan kalau ditanya, kamu mau melayani Tuhan? Mau. Tetapi mereka tidak punya komitmen untuk membayar harga. Saudara, saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah hari-hari ini saudara mengerti bahwa hidup saya ini, biarlah saudara bersedia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, Tuhan tidak butuh emas, perak, dan permata saudara, tetapi Tuhan butuh kesediaan saudara. Apakah saudara mau bersedia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu? Mur itu berbicara apakah saudara bersedia diubah untuk menjadi serupa dengan Dia. Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa tujuan akhirnya kita nanti adalah kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah tujuan yang paling mulia, saudara. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Slide selanjutnya. Kita akan melihat contoh di dalam Alkitab bahwa Abraham adalah contoh yang luar biasa. Apa yang saudara dia berikan? Dia bersedia, saudara, memberikan anak yang sangat dia kasih. Itu berbicara tentang Ishak adalah sangat berharga bagi Abraham. Tetapi Abraham tidak segan-segan, saudara, karena Abraham sangat mengasihi Tuhan. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, saudara. Ini adalah merupakan gambaran bahwa apa yang dilakukan Abraham itu menggambarkan bahwa Bapa pun memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Saudara, saya mau berkata, mungkin saudara berkata, Tuhan itu kok tega ya? Udah tahu Ishak lahir di masa tuanya Abraham, kok tiba-tiba Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya? Saudara, saya percaya ketika Abraham mempersembahkan Ishak, itu menggambarkan bahwa Abraham adalah seorang penyembah sejati. Saudara, jangan berkata aku adalah seorang penyembah, tetapi kalau saudara belum bisa memberikan apa yang kau miliki, saudara belum bisa dikatakan seorang penyembah. Saya pun belajar, saudara, pagi hari ini. Ketika saya mempersiapkan bahan khotbah ini, firman ini juga berbicara buat saya. Bahwa saya mau memberi apa yang saya miliki. Bahkan yang berharga. Saudara, persembahan emas itu bersedia memberikan apa yang kita miliki. Kita persembahkan kepada Tuhan. Contoh yang kedua. Contoh kedua di dalam Alkitab adalah Daud. Daud adalah seorang pribadi yang sangat cinta Tuhan. Track record di dalam Alkitab mencatat bahwa Daud bukan orang yang bersih, saudara. Dia adalah orang yang berdosa, bahkan dia menjadi seorang otak
pelaku daripada kejahatan. Kalau saya katakan Daud ini punya pikiran yang najis dan kotor. Ketika dia duduk bersantai, ketika dia berdiri tanpa dia sengaja, dia melihat ada seorang wanita gadis yang cantik sedang mandi dan dia langsung punya nafsu, saudara. Tetapi Alkitab mencatat ketika Daud sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa, dia berdoa, jangan ambil rohmu. Tetapi saudara lihat perjalanan kehidupan Daud. Daud sangat cinta sama Tuhan. Bahkan dia ingin mendirikan rumah bait Allah. Tetapi Tuhan berkata kepada Daud, bukan engkau yang akan mendirikan rumah bagiku, sebab engkau adalah seorang tentara. Engkau menumpahkan begitu banyak darah. Tuhan izinkan anaknya Salomo mendirikan bait Allah dan Alkitab pun mencatatnya. Tetapi saudara, kita melihat bahwa Daud adalah seorang pribadi yang cinta sama Tuhan. Dia adalah seorang penyembah sejati, sehingga Daud mempersembahkan seluruh harta miliknya. Alkitab mencatat di dalam 1 Tawarik 29 ayat 3 dan 5 di sana dikatakan, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak. Saudara, ini bukti bahwa Daud adalah seorang penyembah sejati. Dia tidak pernah menahan apa yang dia miliki, tapi dia persembahkan kepada Tuhan. Itu bukti bahwa Daud adalah seorang penyembah sejati. Dia memberikan apa yang berharga, yaitu harta pribadinya. Selanjutnya saudara, tokoh Alkitab selanjutnya saya membahas yang tidak kalah terkenal, saudara, Paulus. Dia adalah tokoh Alkitab di Perjanjian Baru yang luar biasa. Saudara, ketika saya melihat kehidupan Paulus, Paulus adalah contoh nyata kehidupan yang menjadi persembahan, yang hidupnya dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Di dalam surat yang dia tulis, ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 24 di sana menjelaskan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, Paulus mempersembahkan hidupnya. Dia tidak takut mati, saudara. Itu bukti bahwa Paulus adalah seorang penyembah sejati. Dia tidak menghiraukan nyawanya, karena dia mengerti bahwa tujuan hidup dia adalah untuk menyenangkan Tuhan. Hidupnya adalah penyembahan hanya kepada Tuhan. Saudara, kemenyan ini adalah berbicara, bersedia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Slide selanjutnya. Tokoh yang tidak kalah keren juga, saudara, adalah Yusuf. Saudara, kalau saya menyelidiki sisa kehidupan Yusuf, Yusuf ini adalah anak yang lahir di masa tuanya Yakub. Dan Yakub sangat menyayangi Yusuf. Dan itu kelihatan oleh semua anak-anaknya, sehingga anak-anak yang lain iri kepada Yusuf. Tetapi saudara, saya mau berkata, ketika Yusuf diproses oleh Tuhan, Yusuf tidak protes kepada Tuhan dan dia tidak marah. Alkitab mencatat Yusuf masuk ke dalam penjara, saudara. Ketika dia dijual oleh saudaranya sendiri dan dia bekerja di rumah Potifar, istrinya, saudara, mengajak untuk Yusuf tidur dengan dia, tetapi Yusuf menolaknya. Karena Yusuf tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sungguh jahat di mata Tuhan, dan dia tidak melakukan itu, saudara. Dan Alkitab mencatat, saudara, bahwa Yusuf menjadi pribadi kesayangan daripada kepala penjara. Dan saudara, kita lihat melalui kehidupan Yusuf, maka bangsa Israel pada waktu itu dilepaskan dari kelaparan. Karena Alkitab mencatat bahwa ada 7 tahun kelaparan terjadi bukan hanya di Mesir, bukan hanya di Israel, tapi di seluruh dunia. Alkitab mencatat bahwa pada waktu itu dunia mengalami resesi makanan.
Melalui kehidupan Yusuf, saudara, maka bangsa Israel pada waktu itu diselamatkan. Tetapi saudara, saya mau berkata, Yusuf mengalami proses yang sangat, kalau saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Dia dijual oleh saudaranya sendiri dan dia dimasukkan penjara. Sepertinya mimpi yang dia terima, saudara, itu sangat bertolak belakang. Tetapi Yusuf, dia mau bersedia melepaskan seluruh egonya karena dia cinta akan Tuhan. Saudara, saya mau berkata, ketika saudara menjadi seorang penyembah sejati, saudara juga bersedia untuk melepaskan egomu. Karena yang paling berat adalah, musuh yang paling terbesar adalah pikiran dan ego kita sendiri, saudara. Itu seringkali kita menghalangi Tuhan bekerja melalui kehidupan saudara dan saya. Nah, pagi hari ini saya mau berkata kepada saudara, biarlah saudara bersedia seperti Yusuf. Dia melepaskan egonya, tetapi dia mau hidup dia menjadi pribadi yang sepadan dengan sang raja. Saudara, kita lanjut slide selanjutnya. Saudara, Tuhan sedang mencari penyembah, bukan orang yang menyembah. Bedanya apa, saudara? Kalau orang yang menyembah, dia menyembah pada hari itu. Mungkin dengan sikap hati yang lagi baik, dia bisa menyembah Tuhan. Tetapi ketika mood dia tidak baik, ya mungkin saudara dia lagi banyak beban pikiran, permasalahan, maka dia sulit sekali untuk menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan hari-hari ini sedang mencari seorang penyembah. Biarlah saudara dan saya, kita belajar untuk kita akan menjadi seorang penyembah sejati. Saudara, Tuhan sejak awal, seperti tadi saya katakan, Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas, supaya saudara dan saya menyembah Dia di dalam keintiman. Saudara, seorang penyembah bukan terkadang ia menyembah, melainkan seumur hidupnya dia berkata, aku ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Ini adalah seorang penyembah sejati, saudara. Saudara, memang ini gak gampang, tetapi saya percaya Roh Kudus akan memampukan saudara. Karena kita tidak berjuang seorang diri, tetapi ada Roh Kudus, Roh penolong. Dia adalah Parakletos, penolong sejati. Dia akan menuntun saudara, untuk saudara akan menjadi seorang penyembah benar, yang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Saudara, tangkap, ini adalah kerinduan Tuhan. Di Yohanes 4 ayat 23 di sana dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Biarlah saudara, engkau didapati adalah seorang penyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara bersedia memberikan apa yang saudara miliki. Saudara bersedia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan saudara bersedia untuk diubah menjadi serupa dengan Dia. Saya percaya saudara akan menjadi seorang penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kesimpulannya, saudara, yang pertama, saudara harus sadar bahwa saya diciptakan, saya diselamatkan adalah untuk menyembah Tuhan seumur hidup saya. Yang kedua, Tuhan sedang mencari seorang penyembah sejati, to be a worshiper, yang seumur hidupnya hanya untuk menyembah Tuhan. Saudara, saya tidak berbicara, saya tidak menghalangi saudara untuk menjadi seorang pengusaha, bahkan saudara menjadi seorang yang hebat, saudara memiliki talenta, bahkan saudara menjadi seorang anak muda yang hebat. Tetapi yang Tuhan cari hari-hari ini adalah mencari seorang penyembah sejati. Dan yang ketiga, seorang penyembah sejati, dia bersedia memberikan apa yang dia miliki, bersedia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan yang terakhir, dia bersedia untuk diubah menjadi serupa dengan Dia. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, saya undang pemain musik, kita nyanyikan lagu Ku Tahu Hidupku Adalah Penyembahan. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan dengan sebuah pengertian. Saudara sadar
bahwa saudara diciptakan untuk menyembah Tuhan siang dan malam. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila
Tuhan, inilah kerinduan kami. Supaya kami sadar bahwa ketika Engkau menciptakan kami, Engkau menyelamatkan kami, supaya seumur hidup kami hanya menyembah Engkau. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yaitu Yesus. Biarlah pada pagi hari ini kami mau berkata, inilah hidup kami. Kami persembahkan hanya buat Engkau. Diselamatkan untuk kami menjadi penyembah sejati, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Hendri Lee dalam setiap kehidupannya, pelayanan, usaha bisnis, keluarga, rumah tangga. Jadikan hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi, tambahkan urapan kuasa, pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini, biarlah setiap kami boleh mengenal pribadi Yesus lebih lagi. Dan di saat momen Natal ini Tuhan, bukan sekedar kami berhura-hura merayakan, tetapi kami boleh menjadi lebih lagi Tuhan mengenal-Mu, dengan kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk ibadah Natal yang akan kami adakan 26 Desember, minggu depan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin Tuhan jalannya perayaan Natal kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau memberikan cuaca yang baik, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, agar seluruh jemaat-Mu boleh hadir Tuhan, dan penuh sukacita merayakan peristiwa yang besar, Yesus Kristus Tuhan yang telah lahir sebagai Raja di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu yang telah menabur Tuhan, baik persembahan khusus, persembahan Natal, persembahan yang telah ditaburkan oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, biar kiranya Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang sakit, kami berdoa Engkau Tuhan Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memulihkan Tuhan. Terima kasih. Saat ini ya Tuhan, di hadapan tahta-Mu kami mengangkat kedua tangan kami, dan izinkan hamba-Mu memohon berkat kasih karunia-Mu,
Biar kiranya cinta kasih dari Allah Bapa di surga, dari Allah Roh Kudus, dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juga bagi jemaat-Mu yang online, mereka yang beribadah di rumah, kami percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya terima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Bapak Ibu